Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi di sini kita melihat Tuhan itu beda dengan kita. Banyak kita mengatakan Tuhan itu manusia biasa. Banyak orang mengatakan seperti itu karena dia anak. Jika kita kembali kepada firman Tuhan itu adalah Yesus, itu adalah Tuhan. Bukan anak seperti manusia, seperti kita dengan anak kita. Bukan seperti itu, tapi satu. Yesus Tuhan itu datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya, sehingga dia datang ke dunia ini supaya manusia satu pun tidak binasa. Itu rencana Tuhan Yesus, sehingga dia datang ke dunia ini meninggalkan kealahannya. Tapi banyak manusia menganggap itu dua, Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia hanya mendengar saja. Tidak mau mengkoreksi firman Tuhan bagaimana sebetulnya firman Tuhan mengatakan. Makanya kita mengatakan Tritunggal, 3 tapi 1. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini kita mengetahui bahwa di sini tadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini kita melihat adalah anaknya yang tunggal. Jadi secara logika atau secara manusia itu pasti dua, karena ada Bapa, ada anak. Karena dia berpikir secara manusia. Makanya Filipus katakan, cukup engkau katakan kemana engkau pergi, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Itu kata Filipus. Kenapa dia mengatakan begitu sedangkan dia adalah murid-murid Yesus? Karena dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan Yesus, tapi dia berpikir hal-hal tentang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen ini bukan memikirkan hal-hal dunia. Bukan kita luput dari dunia, tapi kita ada bedanya. Utama itu adalah kebenaran firman Tuhan, barulah yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena mengejar dunia ini sering kita membuat firman Tuhan ini berapa kali, bukannya utama. Jadi itulah setan itu liciknya menggoda manusia supaya manusia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya manusia ini tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena kita tahu setan itu menguasai dunia saat ini. Ketika dia jatuhkan dari surga ke dunia ini, dia menguasai dunia. Makanya jika kita memanggil setan, tentu sekejap aja datang. Apalagi kita pakai kemenyan sini, kita panggil dia akan datang. Dia akan kesurupan sehingga dia berkata-kata. Tapi jika kita memanggil Tuhan, jika kita tidak taat dan setia, mungkin berlompat-lompat, mungkin kita banting-bantingkan tubuh kita, dia tidak akan datang. Karena apa? Karena bukan dia di dunia ini, tapi hanya ada rohnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya manusia lebih condong kepada si iblis. Karena iblis itu setiap saat bisa ketemu dan bisa diperlihatkan. Makanya banyak orang-orang pamannya kita lihat saat ini banyak dibuat menjaga ladangnya. Karena apa? Karena nyata. Apalagi di arah tanah kalau sana banyak itu dijaganya ladangnya, ada penjaga penunggu ladangnya, makanya jeruknya itu tidak hilang. Jadi memang betul Bapak Saudaraku, memang betul dijaga. Karena memang setan itu di dunia ini. Coba kita bikin Tuhan menjaga ladang kita. Jadi ini kenyataan yang dijalankan dunia.
Jadi kita harus membedakannya, kita ini siapa? Apakah kita masih dunia, anak dunia, apakah kita sudah anak Tuhan? Karena Tuhan mengatakan, aku Allah, Allah yang cemburu. Tuhan itu hanya memberikan aba-aba, memberikan contoh, memberikan petunjuk. Tuhan itu tidak memaksa kita. Kalau setan itu memaksa kita, jika kita tidak memberikan tumbalnya, dia akan ambil. Tapi Tuhan itu tidak. Tuhan itu diberikan kita hak bebas. Sehingga manusia saat ini sebebas-bebasnya. Semua gampang. Lanjut Pak, terusnya Pak. Kenapa terjadi seperti itu? Karena itu yang berpikir pikiran diri kita sendiri. Pak. Ya, ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Terus Pak. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi kita melihat di sini tadi Bapak Ibu Saudaraku, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita sia-siakan kasih karunia itu. Jangan kita obrol-obrolkan kasih karunia itu. Jangan kita menganggap itu sepele. Jangan kita menganggap itu gampang. Kenapa kita menganggap sepele? Karena kita menganggap asal percaya saja. Karena kita ini adalah kasih karunia. Kita sudah dibeli dengan cuma-cuma. Dari itu yang kita andalkan, sehingga kita tidak mencari kebenaran firman Tuhan. Karena kita menganggap itu kita sini sudah lunas sampai akhir hidup kita. Kita menganggap ini ketika Yesus disalib, kayu salib sudah selesai. Dia katakan, kita menganggap kita ini sudah selesai dibayar sampai mengakhiri dunia ini. Kenapa menganggap manusia seperti itu? Karena tidak kembali kepada Alkitab, tidak kembali kepada petunjuk, tidak kembali kepada firman-Nya. Apa sebetulnya yang dikatakan Tuhan itu sudah selesai. Jadi tidaklah sama seperti apa menurut manusia. Jika manusia mengatakan, oh Siano, kamu sudah dapat itu perumahan, itu sudah bayar lunas, mungkin itu sudah kita menjadi milik kita. Itu pun ada tugas yang harus selesaikan. Itu perkara-perkara dunia. Walaupun tadi sudah diberikannya itu, Pak Sianu, kamu sudah berikan perumahan itu kepada kamu, sudah dibayar lunas. Itu pun ada proses yang harus kita kerjakan. Itu dunia. Seenggak-enggaknya kita punya KTP, kartu keluarga, dan surat-surat menyurat, semuanya kita harus selesaikan. Berarti ada tugas. Berarti kita tidak diam-diam saja kita mendapatkan perumahan itu, walaupun katanya tadi itu sudah menjadi milikmu. Jadi begitu juga Bapak Saudaraku, kerajaan surga itu, walaupun Yesus disalibkan kayu salib, nggak cuma-cuma begitu saja. Kita ada tugas. Terusnya Pak, apa tanya? Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi di sini Bapak Saudaraku, satu pun kita ini tidak melihat Tuhan. Jika kita ini tahu bahwa kita ini tidak melihat Tuhan, bagaimana kita bisa percaya jika tidak membaca suratnya? Umpama saja kita di Bapak Saudaraku, kita disuruh ke Batam. Suruh Batam, anakku, kamu berangkatlah ke Batam. Di sana ada pekerjaan. Ini data-data, ini surat petunjuknya. Tapi kita mengatakan, kita kantongi saja surat itu. Kita berangkat. Kita alamatnya pun tidak tahu di mana di Batam sana.
Kita tidak mau buka surat yang berikan Bapa kita itu. Bagaimana Bapak selaku apa kita sampai kepada tujuan? Jika kita tidak pernah ke Batam, tapi kita mengatakan saya berangkat ke Batam karena suruh orang tua kita. Tentu kita tidak jumpa dengan tujuan ke Batam itu, surat. Memang sampai ke Batam mungkin kita sampai, tapi kepada tujuan yang ditujukan Bapak kita itu pasti kita tidak sampai. Karena apa? Karena alamat surat yang diberikan Tuhan itu, diberikan Bapak itu kita tidak baca. Jadi harus lengkap, baca petunjuk, bagaimana, jalan mana, lorong mana, nomor berapa, sehingga kita bisa jumpa ditunjukkan teman di sana. Tapi jika alamat itu tidak ditunjukkan, surat tadi kita kantongi terus, kata Bapak saya ada ini. Di mana itu kita bilang? Tentu orang-orang juga bingung. Apa nggak gila ini pikirnya kan itu? Kenapa? Karena kota Batam luas. Kalau hanya nama saja yang kita katakan nggak bisa ketemu. Jadi sering kita juga Bapak Suraku kita katakan Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus juru selamatku. Kita mengatakan. Bagaimana kita tahu Tuhan itu kita tidak melihat? Tuhan itu tidak pernah kita jumpa secara langsung. Bagaimana kita tahu ada Tuhan itu? Jika kita tidak kembali kepada firman-Nya, bagaimana kita mengerti apa rencana Tuhan? Apa syarat-syarat yang mengikut Tuhan? Apa syarat-syarat mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Tentu kita tidak mengerti. Karena apa? Karena tidak ada petunjuk. Jadi itulah perlunya Bapak Saudaraku kita membaca Alkitab supaya kita mengerti bagaimana petunjuk jalan kehidupan itu. Tapi jika kita tidak membacanya, tentu kita tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah sia-siakan kesempatan ini. Kita tahu bahkan sering hamba Tuhan mengatakan ini sudah akhir zaman akhir. Hamba Tuhan Pak Gembala mengatakan, saya merasa tidak lama lagi kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, hamba Tuhan berkeringat berkhotbah dari depan ini, dari mimbar ini, mengingatkan kita. Apakah reaksi kita? Apakah kita merasa biasa-biasa saja? Apakah itu memang biasa sebagai hamba Tuhan harus begitu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tergantung kepada kita masing-masing. Bagaimana kita menanggapinya? Yang penting hamba Tuhan yang di depan ini mengatakannya sampai dia berkeringat, bahkan suaranya begitu kuat untuk mengatakannya karena kasihnya. Karena dia sangat mengasihi kita sebagai jemaatnya, sehingga dia berapi-api untuk menyampaikan segala cara. Tapi itu tergantung kita juga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melihat upayanya, supaya itu jangan sia-sia, jangan masuk kanan keluar kiri. Ketika kita dalam gereja ini, amin, haleluya, amin, haleluya, sehingga pulang dari gereja ini, haleluya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Itu semuanya karena kasih. Jika Pak Gembala kita tidak mengasihi kita, tentu dia melancong keluar seperti hamba-hamba Tuhan lainnya. Dia mencari terus. Tapi kita melihat
Pak Gembala kita menudungi kita sama seperti ayam menudungi anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama
akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksa yang kekal, tetapi seorang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas itu tugas kita. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudaraku mengerjakan pelayanan Tuhan itu bukan kehendak diri saya sendiri, tapi karena firman mengatakan kepada kita, ketika aku lapar, ketika aku sakit, ketika aku telanjang, ketika aku penjara. Jadi itu tugas kita. Karena Tuhan mengatakan, itulah aku, kata Tuhan. Walaupun mungkin yang penjara itu tidak kita kenal, itulah Tuhan. Walaupun mungkin yang sakit itu kita tidak kenal, itulah Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatakan Tuhan, Tuhan, sedangkan dia tidak kelihatan? Bagaimana kita bisa melihat dengan pikiran kita, jika kita sedang yang lihat ini aja, kita tidak mau berbuat? Jadi sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan tadi, supaya kita itu pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Yang penting kita tanam, yang penting kita sampaikan. Bertumbuh atau tidak bertumbuh itu urusan Tuhan, karena kita hanya menanam, Tuhan yang menumbuhkannya. Jadi itulah yang kita kerjakan, sehingga saya mengatakan mari berikan waktu kita, di mana kita masih diberikan kesempatan. Jadi kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Jadi mungkin firman Tuhan ini nanti kelamaan tidak lagi kita bisa ingat. Mungkin pun yang bisa kita baca pada malam hari ini, supaya kita renung-renungkan. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, nggak bisa kita kuasai diri kita. Apalagi saat ini kita melihat situasi zaman ini serba bebas. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita, anak cucu kita, itu tidak bisa kita menjaganya jika kita tidak memberi firman Tuhan, kita tanamkan firman Tuhan ini kepada anak cucu kita. Jadi itu tidak bisa. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kembali kepada firman Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Ayo mari buat pujian, kita akhiri ibadah kita.